Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. Thomas Ball Barrett, seorang pendeta Norwegia kelahiran Inggris yang menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan Pentakosta di Eropa dan membawa gerakan baptisan Roh Kudus pada tahun 1906. Lahir pada tanggal 22 Juli 1862 dari keluarga yang sangat terkenal di lingkungannya, baik dalam bidang agama maupun politik. Pada usia 18 tahun, Thomas menyiapkan khotbah pertamanya setelah menghabiskan waktu untuk menyembah, bersaat teduh, dan berdoa. Catatan di jurnalnya menunjukkan bahwa dia mendaki ke puncak gunung dan mengkhotbahkan khotbah pertamanya itu kepada angin. Pada Januari 1884, dia mengkhotbahkan khotbahnya yang berjudul Choose ye this day whom ye will serve. Pilih sekarang siapa yang akan Anda layani. Hal itu memicu suatu kebangunan rohani yang berlangsung selama berminggu-minggu di gunung tempat mereka tinggal. Thomas telah lama merindukan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dan di tahun 1906, ketika di New York, ia mendengar tentang kebangkitan rohani di Jalan Azusa yang terjadi di Los Angeles dan menemukan buletin The Apostolic Faith yang diterbitkan oleh Azusa Street Mission. Ia ingin pergi ke sana, namun kekurangan dana. Ia pun mengirim surat dan menerima jawaban yang mengubah perjalanan kerohaniannya. Ia mengalami baptisan Roh Kudus dan berbagai terobosan ketika sedang berbicara dan bernyanyi dalam bahasa roh. Ia bersaksi bahwa pada jam 4 pagi, dia berbicara dalam bahasa roh dalam beberapa bahasa. Dia bernyanyi dalam roh dan suaranya berbeda, jelas, kuat, dan murni. Thomas juga menulis tentang Pentakosta baru dan segala yang terjadi padanya di Amerika Serikat melalui buletin Bioposten di Norwegia. Ada banyak terobosan dan kemenangan yang dialami oleh orang banyak melalui pelayanan baptisan Roh Kudus yang Thomas lakukan. Tidak hanya di Amerika, ia pun mulai mengunjungi Swedia, Switzerland, Inggris, Belanda, bahkan India untuk menyampaikan pesan tentang baptisan Roh Kudus. Thomas membawa pengetahuan tentang baptisan Roh Kudus dari Amerika kepada para pengkhotbah terkemuka di Eropa. Secara langsung atau tidak, dia telah menyentuh hidup banyak pionir rohani lainnya. Thomas menjadi tokoh kunci dalam pendirian gereja-gereja Pentakosta di seluruh Eropa. Sepanjang perjalanan kerohaniannya, Thomas terus membangun dirinya sehingga ia menjadi pribadi yang menjadi saluran pencurahan roh bagi banyak orang. Baik, Pastor Stephen, berbicara mengenai Thomas Ball Barrett. Ya. Sangat kental, sangat identik dengan baptisan Roh Kudus pelayanannya. Ya. Menurut Pastor Stephen, seberapa penting, Pastor, baptisan Roh Kudus dalam hidup seseorang? Saya meyakini baptisan Roh Kudus itu teramat sangat penting. Ya. Karena di satu sisi itu adalah merupakan janji Tuhan untuk setiap kita sebagai orang percaya. Di sisi yang lain, dengan kita mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, hidup kita ini dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Sehingga sebagai akibatnya kita tidak mengerjakan pelayanan kita dengan kekuatan kita pribadi. Iya. Karena kalau kita masuk dalam dunia pelayanan, suka tidak suka, kita harus bisa belajar untuk mengenali. Kita melayani yang pertama bisa dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kita juga bisa melayani dengan kemampuan, potensi, skill yang secara manusiawi kita miliki tanpa mengandalkan Roh Kudus lagi. Bedanya apa, Pastor? Ketika kita melayani dengan skill dan kemampuan, kan Roh Kudus juga akan memberikan skill dan kemampuan. Betul. Nah, perbedaannya dengan orang yang melakukan pelayanan dengan skill dengan yang tanpa Roh Kudus. Kalau seseorang melayani dengan mengandalkan skillnya pribadi, ya tetap terbatas. Sehebat-hebatnya manusia itu tetap ada batasannya. Nah, tapi bedanya dengan orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus atau membuka diri untuk terima baptisan Roh dan setiap hari terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini akan berbeda. Secara manusiawi mungkin kita menyadari kita tipe pribadi yang tidak punya banyak potensi.
Kita tidak punya banyak skill. Tapi ketika Roh Kudus turun memenuhi hidup kita, ini Tuhan akan bisa menumbuhkan skill yang awalnya kita tidak punya. Tapi kan Roh Kudus punya. Nah, dengan kita mengandalkan kuasa Rohnya, terjadi impartasi. Roh Kudus menaburkan, menanamkan sebagian dari kemampuan yang Dia miliki untuk tertanam dalam hidup kita. Sehingga secara perlahan tapi pasti, kita yang dulunya tidak punya kemampuan, ini kita nanti akan mulai mengembangkan kemampuan. Mungkin orang menyebut dengan istilah bakat terpendam. Istilah umumnya. begitu ya, Pastor, ya. Tapi saya merasa, ini kalau dari pengalaman pribadi saya ya, mau bakat terpendam, itu enggak tahu terpendamnya berapa dalam, sehingga harus digali sedemikian rupa. Tapi saya lebih menyukai sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa memang kita nggak punya. Kemampuan itu kita tidak miliki, tapi Roh Kudus menaburkannya dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanya terus mengasah, menumbuhkan, bekerja sama, melatih diri. Saya ambil contoh. Secara pribadi saya sendiri merasa, saya sendiri menyadari lah, ya, saya ini tidak punya kemampuan untuk menjelaskan sebetulnya. Saya tidak punya kemampuan berbicara di hadapan umum sebetulnya. Karena secara naturally, dari kelahiran istilahnya, saya ini orangnya pemalu. Saya ini orangnya pendiam. Saya ini mengalami kesulitan untuk menjelaskan sesuatu secara sistematis, secara runtut, secara memiliki alur yang mudah dipahami. Saya nggak punya kemampuan itu. Ya, tapi ketika Tuhan panggil saya masuk di dalam pelayanan dan Tuhan memberikan janji bahwa saya harus menjadi seorang pembicara, menjadi penyambung lidahnya Tuhan, istilahnya begitu. Ya, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini tidak punya kemampuan berbicara. Saya ini pemalu, saya tidak bisa menjelaskan. Istilahnya ngomong dengan Tuhan pun terbata-bata, tidak bisa ngomong dengan lancar. Ya, lebih banyak berbicara hanya di dalam hati. Ya, kan Tuhan tahu bahasa hati katanya kan seperti itu. Jadi kalau pakai bahasa manusia, pakai mulut ngomong pecotot sana, pecotot sini nggak jelas, sudahlah pakai bahasa hati saja. Tuhan paham. Jadi ketika saya mengungkapkan kondisi dan keberadaan saya mendapati Tuhan memberikan sebuah janji. Dia kasih firman dan dia memberikan penegasan bahwa yang dia butuhkan itu bukan kemampuan saya. Yang dia butuhkan adalah kemauan, penyerahan hidup, pemberian diri kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Nah, saya percaya bagi saudara, para pendengar pada saat ini, mungkin saudara merasa ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi saudara juga menyadari, saya tidak punya kemampuan. Ya tidak apa-apa. Wong Tuhan itu tidak cari kemampuanmu. Karena kalaupun saudara punya kemampuan, kemampuanmu itu tetap terbatas. Kita tetap membutuhkan campur tangan Roh Kudus untuk mengeksplor kemampuan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi Tuhan hanya mencari keterbukaanmu, kebersediaanmu, kerelaan saudara menyerahkan hidup, menyerahkan tubuh saudara ini untuk menjadi tumpangan Roh Kudus, dan Roh Kudus memanifestasikan diri lewat keberadaanmu sehari-hari. Hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan membuka pemahamanmu, Tuhan bekerja kuat dalam hidupmu, sehingga engkau betul-betul menyadari Tuhan hanya mencari orang yang mau, bukan orang yang merasa mampu. Karena kalau saudara merasa saya mampu, tapi engkau mengandalkan kekuatanmu manusiawi, maka hasil pekerjaan pelayananmu pasti sifatnya lahiriah. Tapi ketika Roh Kudus turun atasmu, Roh Kudus bekerja kuat dalam dirimu, menumbuhkan berbagai potensi dan kemampuan ilahi. Dan kalaupun saudara memang orang yang berbakat, persembahkan bakatmu itu di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah bakatmu itu engkau taruh di mezbah, taruh di tangan Tuhan, seperti anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus untuk dia multiplikasikan guna memberi makan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan, apa artinya?
untuk 5.000 orang hampir tidak ada artinya. Sehebat-hebatnya kemampuan yang kau miliki, tetap tidak sebanding kalau kemampuan itu engkau taruh di tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati kemampuanmu itu, mengurapi kemampuanmu itu, dan menduplikasikannya untuk kepentingan kerajaan sorga. Hari ini saya berdoa, ada roh penyerahan dalam hidupmu, dan ada roh yang terus bergantung kepada Tuhan dan kuasa kedaulatannya, sehingga engkau tidak lagi melayani dengan kemampuan manusiawimu. Sebaliknya, engkau melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sangat nyata. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Namun setelah Roh Kudus menanamkan kemampuan kan Pastor, artinya kita mesti bekerja sama untuk dilatih. Betul. Seperti kita harus melatih ya. diri kita. Apa yang Tuhan sudah tanamkan sebagai janji. Ketika Tuhan memberikan firman, ada arahan-arahan yang kita bisa temukan di dalam firman itu, ya kita ikuti. Ya, seperti yang kita lihat dalam kehidupan Thomas. Ya. Ini dia melatih dirinya untuk berkhotbah. Berkhotbah kepada angin. Berkhotbah gitu. kepada angin. Saya yakin itu inspirasi Roh Kudus juga ya Pastor ini. Ya, dan saya rasa itu karena dia belum pede. Jadi dikasih angin dulu ya Pastor. Jadi dia ngomong sama amin dulu. Iya. Daripada dia ngomong sama jemaat tapi dia nggak pede. Jadi dia melatih rasa percaya dirinya dengan cara berkhotbah di hadapan angin. Itu sih istilah. Artinya dia ngomong sendiri. Gitu. Iya. Nah, kalau peranan Roh Kudus Pastor, selain dalam pelayanan melatih diri kita untuk berfungsi secara efektif dalam pelayanan, apalagi Pastor dalam kehidupan sehari-hari orang percaya? Alkitab menuliskan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagi kita. Ya, menolong kita dalam segala hal. Khususnya ketika kita ingin terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita ingin menjadi matang, dewasa rohani. Ketika kita ingin menaklukkan segala bentuk kelemahan. Entah itu dalam bentuk kemanusiawian atau keduniawian atau kedagingan. Yang kadangkala masih suka bermanifestasi dalam diri kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk membabat habis semua itu. Sehingga kehidupan sehari-hari kita akan lebih memanifestasikan keilahian Tuhan. Justru itu hal terpenting, sangat penting ya Pastor. Itu sangat penting Maksudnya sekali. ketika kita misalnya sudah ada kemampuan bisa berkhotbah, tapi kehidupan sehari-harinya juga nggak benar, ya percuma. Percuma ya. Kita mungkin di atas mimbar atau ketika kita pelayanan di podium gitu, wah kita memberkati ribuan orang. Karena kita mungkin orator ulung. Kita mungkin diurapi kesembuhan. Ya, setiap kali kita pelayanan ada banyak kesembuhan, mujizat yang terjadi. Tapi ketika kehidupan sehari-hari kita terus memanifestasikan pola kehidupan yang duniawi, yang kedagingan. Lah ini orang-orang yang awalnya kita berkati justru nanti akan berubah mengalami batu sandungan gara-gara hidup kita juga. Istilah kata, kalau ditanya, mana yang lebih penting? Karunia atau karakter? Nah, coba kalau saya tanya sama Gideon, mana yang penting? Karunia atau karakter? Iya, sebenarnya sih dua-duanya penting. Cuman kalau disuruh memilih ya karakter rasanya, Pastor. Dua-duanya sama pentingnya. Jadi ini sama kayak koin dengan dua sisi. Sebenarnya nggak boleh terpisah. Nggak boleh terpisah. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, ya dua-duanya penting. Gitu. Kalau kita cuma punya karakter belaka, ya mungkin orang semua kagum, orang semua salut. Wah ini orangnya baik, dia apa-apain, dijahatin juga tetap mengasihi, mudah mengampuni, baik. Tapi kalau dia dalam pelayanan tidak punya kemampuan dalam kehidupan sehari-hari, tidak memunculkan harisma, ya saya pikir baik saja tidak cukup. Baik saja hanya akan membuat orang kagum. Tapi dengan adanya harisma, adanya skill yang kita munculkan, maka baiknya kita ini akan membawa impact yang lebih kuat lagi. Jadi Roh Kudus nggak hanya ingin mencetak kita jadi orang baik saja. Betul. Tapi jadi orang yang berdampak. Betul. Sama seperti kalau kita memperhatikan pada hari-hari ini di dunia sekeliling kita. Kita mendapati
ada semakin banyak kerusakan demi kerusakan yang terjadi, ya kan? Artinya apa? Selama sekian waktu lamanya, dunia yang ada di sekitar kita menjadi semakin rusak karena ada banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang punya kepentingan busuk, masuk menjadi pejabat publik atau bahkan menjadi pengambil-pengambil keputusan di berbagai lini. Nah, kenapa bukan orang benar? Kenapa bukan orang yang cinta Tuhan? Yang dipenuhi Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus, yang memimpin di sana. Makanya kita ini sebagai orang percaya tidak perlu menonjolkan simbol-simbol keagamaan kita. Cinta Tuhan itu bisa terus kita munculkan, penuh Roh Kudus itu bisa terus kita manifestasikan tanpa kita memunculkan atau menonjolkan simbol-simbol agama. Tapi yang dibutuhkan adalah lewat keberadaan kita sebagai orang percaya yang tahu kebenaran. Ya kita hidup saja dalam kebenaran. Munculkan integritas kita. Tapi integritas belaka tidak cukup. Kita butuh juga kualitas. Istilahnya kita tidak boleh hanya mengandalkan watak. Kita juga butuh otak. Otak yang cerdas. Otak yang cerdas gitu. Nah, selama ini di luar sana ada banyak orang yang punya otak, tapi otaknya licin. Udah gitu kehilangan watak, sehingga dia memanfaatkan kecerdasan yang dia punya untuk memanfaatkan celah-celah yang ada pada aturan dan perundang-undangan untuk kepentingannya pribadi. Nah, disitulah berbagai macam korupsi terjadi, merusak, merugikan banyak orang. Bayangkan, seandainya orang-orang percaya yang memang dipanggil masuk ke dunia politik, katakanlah, menyadari Tuhan panggil saya masuk dunia politik, lalu dia memberi dirinya untuk dibentuk, untuk dicetak, dilatih oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya, Yusuf itu betapa dahsyatnya impact yang dia munculkan di Mesir. Lalu Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, impactnya luar biasa. Pertanyaan saya, mereka ini kan pejabat-pejabat publik. Nah, siapa yang ngajari mereka untuk bisa berfungsi dengan spirit of excellence? Sehingga lawan-lawan politik Daniel cari kesalahan itu nggak pernah ketemu. Nah, kalau kita yang memang dipanggil masuk ke dunia politik atau pemerintahan, katakanlah, kita memberi diri kita dilatih oleh Roh Kudus. Kita akan muncul sebagai sosok pribadi yang punya watak, cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran, berintegritas, tapi juga punya otak, punya kemampuan berpikir yang luar biasa, sehingga kita tidak membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya hanya jangka pendek dan hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Tapi kita bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingan banyak orang. Nah, disinilah pentingnya peranan Roh Kudus, Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga nature, karakter dan keberadaan kita, karena masing-masing orang yang mau masuk ke sebuah domain itu membutuhkan karakteristik kehidupan yang berbeda-beda. Nah ini Pastor, jembatannya kan Pastor, artinya ini yang diperlukan kan seperti Thomas ini dari proses terjadinya kebangunan rohani di Azusa Street itu sampai menjadi orang yang berdampak bahkan di kalangan masyarakat. Nah ini jembatannya itu apa Pastor? Tapi setelah nanti ya Pastor ya, informasi berikut ini. Setelah informasi berikut. Bagaimana mengaplikasikan firman di dalam keluarga, pengelolaan keuangan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sebagainya? Tidak perlu bingung lagi sebab Pastor Stephen Agustinus telah menuliskannya dengan sangat detail di dalam buku Panduan Kehidupan Akurat. Ada 9 area penting dalam kehidupan yang harus kita selaraskan sesuai dengan firman. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Tidak wajar orang benar terus alami lika-liku, naik turun kehidupan. Ini saatnya kehidupan sehari-hari orang percaya memunculkan buah-buah kerajaan. Ya, baik Pastor, kita akan lanjut lagi Pastor mengenai Thomas ini Pastor. Dari Azusa Street itu ada kebangunan rohani di sana ya Pastor. Betul.
Dari sana beliau menjadi orang yang sangat berdampak. Nah ini kan artinya dari dunia kerohanian menuju kepada masyarakat nih, Pastor. Iya. Nah ini jembatannya bagaimana, Pastor? Bagaimana langkah-langkah yang Roh Kudus lakukan agar kita dari ledakan kebangunan rohani Yang sifatnya hanya kerohanian. bisa berdampak ke dalam masyarakat secara umum. Jembatannya, peranan Roh Kudus di situ bagaimana, Pastor? Saya percaya ketika kita mengalami kebangunan rohani, kita menjadi pribadi yang cinta Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itu ada satu fase dalam kehidupan kita, seperti tanah hati kita itu digali. Tanah hati kita itu dibuat menjadi tanah hati yang terbaik. Menjadi tanah hati yang siap untuk ditaburi benih-benih kerajaan. Ketika tanah hati kita sudah menjadi lebih baik karena kita mengalami lawatan demi lawatan, penyingkapan firman, sehingga berbagai macam kepahitan, sakit hati, emosi negatif itu betul-betul tersingkir sepenuhnya. Ada fase pembersihan dulu ya, Pastor. Ada fase pembersihan. Kita betul-betul alami segala bentuk ganjalan, rasa khawatir akan masa depan dan sebagainya itu dibongkar semuanya. Ya, kalau kita merujuk gambaran dari Matius 13, itu kalau tanah hati kita kayak pinggir jalan, itu dibuldoser dulu itu sama Roh Kudus. Sampai gembur sampai gitu ya, Pastor. Betul-betul gembur. Nah, kalau tanah hati kita banyak batu-batunya, ya satu persatu dipunguti itu sama Tuhan. Dibuang keluar, ya itu lewat kerjasama kita. Ketika kita memberi diri, mengalami penyingkapan firman, mengalami jamahan Tuhan, terima koreksian, arahan dari Tuhan. Karena kita mungkin suka meragukan orang, kita punya banyak trauma terhadap orang. Nah itu semua akan diberesi oleh Tuhan. Demikian pula kalau tanah hati kita seperti tanah hati yang bersemak duri, di mana kita mungkin masih membawa sistem dunia dalam diri kita. Dikit-dikit semuanya kita ukur dengan uang. Dikit-dikit kita berpikir kalau tidak ada duit tidak bisa. Nah ini butuh dibongkar. Konsep pikirnya dirombak total. Sikap hatinya dibongkar total. Sehingga sebagai akibatnya kita mulai belajar percaya bahwa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya, termasuk dalam kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kita butuhkan hanya firman, bukan duit. Yang kita butuhkan hanya firman. Dan kita pun punya sebuah takaran iman yang belajar menaruh keyakinan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, bahkan rancangan masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Nah, ketika sikap hati itu sudah mulai terbangun, tersedia, ini biasanya secara simultan Roh Kudus itu akan mulai mencetak ulang sikap hati, karakter, pembawaan, dan sekaligus jalan berpikir kita. Karena seperti yang tadi saya tegaskan sebelum kita break tadi, kalau Tuhan mau membawa kita masuk ke sebuah domain, contoh katakanlah domain kerohanian, ini yang menonjol di sana itu adalah hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau melayani, kan betul ya, seperti itu ya. Kalau kita ada dalam domain kerohanian, karena memang kita itu dipanggil menjadi seorang hamba. Nah, menjadi seorang hamba ya kita harus siap melayani yang lain, gitu. Dan itu harus menjadi fondasi bagi setiap orang yang ingin masuk ke domain lain sebetulnya. Karena domain lain pun kita masuki sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kita masuk ke domain politik, katakanlah contoh. Ya kita membutuhkan sebuah karakteristik yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di dunia pendidikan. Ya, tapi terlepas kita mau masuk dunia pendidikan atau dunia politik, kita ini perlu punya fondasi hati seorang hamba. Prinsip hidup seorang hamba itu mesti kuat ya, Pastor. Karena kita ini dipanggil masuk dunia politik bukan sebagai politisi, tapi Tuhan panggil kita sebagai hamba Tuhan yang akan Dia pakai membangun negeri ini. Nah, jadi mindsetnya bukan mindset politikus lagi. Mindsetnya adalah mindset negarawan. Kalau politikus, yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa terpilih lagi di
pemilihan yang akan datang. Iya. Tapi kalau menjadi seorang negarawan, yang dia pikirkan adalah bagaimana aku bisa mensejahterakan rakyatku. Bagaimana aku bisa membuat keputusan-keputusan yang sifatnya membangun dan untuk kebaikan semua pihak. Mungkin keputusan yang kita buat tidak bisa menyenangkan semua orang, ya, karena pasti ada orang yang merasa dirugikan. Tapi walaupun itu bukan kebijakan yang menyenangkan semua pihak, tapi itu kebijakan yang baik untuk kebaikan semua pihak. Nah, jadi dibutuhkan apa? Salah satu di antaranya dibutuhkan mental yang kokoh, yang memiliki rancangan jauh ke depan, dan juga memiliki keyakinan bahwa apa yang kita rancangkan ini akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Iya. Nah, ini perlu dibangun oleh Tuhan, dibangun oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Iya. Jadi kita masuk ke dunia politik bukan asal ya saya pengen punya fasilitas negara. Iya. Kalau tujuan kita pengen numpang hidup dibiayai oleh negara, waduh, dari niat awalnya saja sudah buruk. Ya, tentu saja dalam proses menuju ke sana seringkali kita juga akan pakai cara-cara yang sangat tidak baik. Misalkan waktu mau pemilihan, melakukan serangan fajar, bagi-bagi duit dan sebagainya. Nah, kalau kita dari sejak awal sudah bagi-bagi duit untuk terpilih jadi pejabat publik, coba pikir, begitu kita terpilih, katakanlah, apa yang terjadi? Kita pasti mikir gimana caranya BEP dulu. Nah, kalau mengandalkan gaji sebagai pejabat publik, nggak mungkin bisa BEP. Jadi pasti dia akan putar otak gimana caranya supaya bisa memainkan anggaran. Karena di situ kan sumber duitnya. Tapi di situ juga sumber kebocoran dan sumber pembegalan. Iya. Jadi kalau hati nggak bersih itu ya Pastor, bahaya itu bahaya sekali. Mengkondisikan kita jadi orang-orang yang memanfaatkan dan memanipulasi segala sesuatu. Nah, ini kan begini Pastor. Saya lihat kan Thomas ini Pastor, terus dalam kehidupan doa, menyembah, sepertinya menjadi core kehidupannya. Betul. Nah, apakah itu satu gaya hidup yang sangat penting untuk kita bisa masuk ke dalam segala domain? Sangat penting. Karena ketika kita masuk, saya ambil contoh tentang kehidupan politisi lah. Saya ambil kehidupan Daniel sebagai contoh. Daniel ini pejabat kerajaan di kerajaan Babel. Bahkan ada beberapa kerajaan lain yang pada waktu itu terjadi pergantian kepemimpinan, mulai dari kerajaan Babel, lalu kemudian Media Persia. Daniel ini tetap di posisinya sebagai pejabat kerajaan. Biasanya kalau terjadi pergantian kepemimpinan kerajaan, ya pasti pembantu-pembantu raja yang lalu semua dieksekusi semua. Tapi khusus untuk Daniel ini mendapatkan favor dari Tuhan. Dia terus menjadi pejabat publik walaupun ada beberapa raja berganti. Dan Alkitab menuliskan dia ini orang yang tidak bisa ditemukan kekeliruan, kesalahan dalam bekerja. Jadi sangat excellent. Makanya Alkitab menuliskan Daniel itu membawa spirit of excellence dalam hidupnya. Sehingga dia dalam bekerja sebagai pejabat publik itu tidak bisa ditemukan celahnya. Dunia politik itu memang sangat sadis. Kalau kita membawa celah, membawa kekeliruan, walaupun itu kekeliruan di masa lalu, itu akan jadi sasaran tembak. Apalagi kalau kita seperti the rising star, katakanlah begitu. Ini pasti akan menyebabkan kecemburuan dari lawan-lawan politik yang ada. Otomatis mereka akan bertubi-tubi tembak. Tapi ini Daniel tidak bisa ditembak karena tidak ada celah. Kerjaan bagus, semuanya oke, pekerjaannya rapi, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Excellent. Hanya satu yang mereka lihat sebagai sebuah titik permasalahan. Setiap hari Daniel itu doa sampai 3 kali. Dan tidak menyembah dewanya raja. Dan Daniel doa 3 kali itu bukan waktu jam makan. Dia meluangkan waktu, dia menyisihkan waktu
untuk berdoa, untuk menyembah secara khusus. Sampai firman Tuhan datang dalam hidupnya. Sampai Pastor. firman datang dalam hidupnya. Dan itulah saya percaya menjadi sumber keberhasilan dia sebagai akar dari keekselenan dalam pekerjaannya. Karenanya saya mau tegaskan kepada setiap saudara, apapun yang menjadi profesi dan domainmu, pastikan kehidupan doa, kehidupan penyembahan itu terus terbangun kuat dalam hidupmu. Karena itulah sumber kehidupan, sumber keberhasilan, sumber kreativitas, sumber ide yang engkau butuhkan, sumber kemampuan yang engkau butuhkan untuk bisa terus membawa terobosan, membawa inovasi, membawa kemajuan di dalam domain yang Tuhan percayakan kepadamu. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen. Ini yang saya mau tanyakan, Pastor. Ini kan Thomas Ball ini membawa pencurahan roh tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang yang ia jumpai dan banyak orang lainnya lagi. Betul. Nah, pertanyaannya, Pastor, mungkinkah, Pastor, Roh Kudus ini juga hinggap, Pastor, di orang yang belum percaya? Sangat mungkin, dan bahkan itu adalah janji Tuhan. Alkitab menuliskan pada hari-hari yang terakhir, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Bukan kepada orang Kristen belaka, tapi ke atas semua orang. Artinya apa? Ya, semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Karena bahkan dalam Alkitab berbahasa Inggris dituliskan, I will pour out my spirit upon all flesh. Gambarannya adalah ya ke atas semua orang yang masih hidup, Kristen non-Kristen, selama dia masih hidup akan bisa punya kesempatan mengalami pencurahan roh lewat orang-orang percaya. Nah, disinilah pentingnya orang-orang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan terus berjalan dalam kepenuhan Roh setiap hari. Ya, kalau kita mengamati di luar sana, kan ada begitu banyak orang yang depresi, orang yang stres, apalagi pandemik ini membuat orang ya secara finansial terbatasi, secara kesehatan terus ditakut-takuti, sehingga menciptakan banyak stres, menciptakan banyak tekanan mental. Nah, ini kalau dibiarin terus, gila itu, bisa jadi gila loh, bisa menciptakan depresi, dan kalau langkah maju dikit lagi mulai halusinasi itu. Dan kalau orang sudah halusinasi bisa macam-macam. Kelakuannya bisa aneh-aneh, bahkan bisa mencelakai dirinya sendiri. Nah, bayangkan ada banyak orang lagi depresi. Mukanya cemberut, hatinya galau, hidupnya awut-awutan. Ketemu dengan orang percaya ya di berbagai domain yang membawa kepenuhan Roh Kudus. Mukanya senyum, hatinya bersuka, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Nah, ketika mereka berinteraksi, mereka ketemu, apa yang terjadi? Disinilah akan terjadi benturan antara kerajaan kegelapan dengan kerajaan terang, antara pekerjaan iblis, dosa dan maut dalam hidup seseorang dengan pekerjaan roh dan firman di dalam hidup orang percaya. Dan Alkitab menubuatkan maut, manifestasi maut itu akan ditelan dalam kemenangan. Ya, sama seperti ketika Yesus mau pergi ke kota Nain. Waktu Yesus mau masuk kota Nain, Alkitab cerita dari kota Nain muncul serombongan orang yang sedang mengusung mayat. Mau dikuburkan mayat seorang anak muda dari satu janda. Ya, tentu saja namanya rombongan duka cita, ya pasti penuh dengan duka. Nah, sementara ini Yesus dengan murid-muridnya, kita bisa bilang ini rombongan sukacita. Ketika rombongan duka cita mau keluar dari kota dan rombongan sukacita mau masuk dalam kota bertemu, kita melihat apa yang Yesus lakukan. Dia menghentikan rombongan itu. Lalu tanya, ada apa ini? Oh, ini anak mati. Sudah, dia bangkitkan kembali anak muda yang di Nain itu. Dan mereka kembali, rombongan itu kembali masuk dalam kota.
tapi masuk dalam kota sebagai rombongan sukacita. Wow, rasanya bakal banyak nih Pastor peristiwa-peristiwa akan begini. Ada banyak ya. peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi, dan saya berdoa seberapa banyak engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang, biarlah tangan kuasa Tuhan betul-betul bekerja kuat dalam hidupmu. Ada kuasa roh yang terus dilimpahkan. Ada revival pribadi yang engkau nikmati, engkau alami, dan engkau betul-betul dapati. Dari dalam dirimu ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dengan deras, menjangkau, menjamah seberapa banyak orang yang berinteraksi dengan hidupmu. Dan sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab, kemana saja aliran sungai itu mengalir, ada terobosan di sana, ada perubahan di sana, ada kemenangan, ada tuaian jiwa-jiwa. Biarlah hal yang sama terjadi lewat hidupmu. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus mencengkeram batinmu, dan kuasa Roh Kudus menjamah hidup banyak orang lewat keberadaanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, baik Pastor. Jadi peranan Roh Kudus dapat menjangkau hidup banyak orang, Pastor. Bahkan orang yang belum percaya bisa alami pencurahan roh. Betul. Karena kan begini, Pastor, ada banyak orang yang sebenarnya tidak bisa kita jangkau juga secara langsung. Seperti halnya yang tadi Pastor bilang, mungkin orang-orang politikus yang ngawur lah begitu, Pastor. Bagaimana mau mengubahkan mereka kan begitu, Pastor? Apakah nanti peranan Roh Kudus akan juga menyentuh kehidupan mereka? Nanti Pastor bisa jawab di terakhir ya, Pastor ya. Setelah informasi berikut ini. Ya. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik Pastor Stephen. Kehidupan Thomas ini kan membawa dampak kepada banyak orang dan juga kepada pemimpin-pemimpin rohani lainnya. Nah, tentunya ini aspek kerohanian. Nah, kalau tadi kita bicara aspek politik yang Pastor Stephen katakan, ada banyak juga para pemimpin-pemimpin politik, Pastor, yang tidak bisa terjangkau oleh diri kita. Karena mungkin kita saat ini orang biasa, begitu, Pastor. Mungkinkah satu saat nanti, Pastor, mereka-mereka itu yang Pastor katakan tadi, yang ngawur-ngawur itu, Pastor, dapat alami kepenuhan Roh Kudus sehingga hidup mereka nanti akan alami perubahan dan memimpin bangsa secara bijak? Saya percaya pencurahan Roh Kudus itu Tuhan sediakan untuk semua orang. Bukan dibatasi hanya untuk kelompok A atau kelompok B. Jadi kesempatan atau kemungkinan terjadinya pencurahan roh pada orang-orang yang pakai tanda kutip selama ini jahatin gereja, itu mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Kita membaca di dalam Alkitab, Saulus yang memang dengan penuh semangat berkobar-kobar menganiaya gereja Tuhan, akhirnya apa? Dijamah Tuhan secara ilahi. Tuhan secara pribadi datang justru ketika Saulus ini punya niat menganiaya, memenjarakan orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Dalam kondisi kejahatannya lagi di puncak-puncaknya, lagi di ubun-ubun itu. Dalam perjalanan dia ke sana mau melakukan misi yang menjahati gereja, dijamah Tuhan. Setelah itu Alkitab menuliskan matanya jadi buta. Nah, Tuhan memainkan peranan orang percaya setelah itu. Di mana seorang hamba Tuhan yang namanya Ananias didatengin Tuhan, lalu dikasih tahu, kamu harus pergi ke satu tempat. Disebutkan tempatnya secara spesifik, dan kamu harus mendoakan satu orang yang namanya Saulus. Dia dalam keadaan buta, tapi aku mau pakai dia, kata Tuhan kepada Ananias. Lah Ananias kan kaget, lah Tuhan, lah ini kan orang yang rumornya
mau datang ke kota ini untuk menganiaya orang-orang percaya. Komplain kan Ananias, ini nggak salah nih Tuhan. Orang jahat loh ini. Niatnya aja sudah jahat loh. Kita kemarin baru bikin tumpengan ucapan syukur. Tapi Tuhan bilang, aku mau pakai dia. Ya. Tidak semua orang memang mengalami pengalaman supranatural seperti itu. Tapi saya yakin akan ada yang mengalami pengalaman supranatural seperti yang dialami oleh Saulus. Saya berani deklarasikan, saya nubuatkan di dalam nama Yesus di Indonesia ini akan ada banyak Saulus yang dari nature awalnya memang punya niat jahatin gereja Tuhan. Engkau akan dijamah oleh Tuhan secara ilahi, secara pribadi. Dan kau akan dibawa oleh Tuhan mengalami perubahan secara drastis dan dramatis. Seperti yang terjadi dalam hidup Saulus yang diubah Tuhan menjadi Paulus. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus akan ada banyak Saulus yang Tuhan akan ubahkan menjadi Paulus di akhir zaman ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam kasusnya Saulus, setelah Tuhan menjamah dia secara pribadi, Tuhan mengutus Ananias untuk mendoakan Saulus. Di saat itulah Saulus mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami mujizat kesembuhan, dan sekaligus menerima panggilan pelayanan. Lalu kita mendapati juga ada sida-sida dari Ethiopia. Itu juga pejabat kerajaan, pejabat publik, orang-orang yang ada dalam dunia pemerintahan dan politik. Itu secara pribadi Tuhan atur sedemikian rupa untuk bertemu dengan Filipus. Bahkan kita mendapati komunikasi awal yang terjadi antara Filipus dengan sida-sida Ethiopia ini unik ini. Sida-sida Ethiopia lagi membaca gulungan kitab Nabi Yesaya sambil naik kereta. Loh, naik kereta itu kan ya jalannya cepat. Nah, ini Filipus bisa komunikasi. Wah, ini artinya Filipus itu kayak the flash ini. Bisa lari sedemikian cepat, tidak terengah-engah. Dia pendengarannya juga pendengaran super. Bicaranya juga tetap baik. Bisa tetap baik. Ya, bisa mendengar itu sida Ethiopia itu membaca gulungan kitab Yesaya, lalu kemudian langsung bisa dijawab. Ya, padahal kan di situ juga pasti namanya pejabat kerajaan, ya pasti ada banyak tentara yang menyertai lah. Nggak mungkin dia jalan sendiri, nggak mungkin. Pasti ada pejabat-pejabat yang dikawal. Nah, ini pasti termasuk di antaranya. Nah, herannya kok ya pengawal-pengawalnya kok ya tidak bisa menghalau Filipus gitu. Ya, itu kalau kita pikirkan secara nalar manusiawi, ini sebuah keilahian tersendiri. Dan disitulah kemudian sida-sida Ethiopia menghentikan kereta kudanya, lalu mempersilahkan Filipus masuk. Terjadilah dialog yang lebih intens, dan kemudian sida-sida Ethiopia dijamah Tuhan, percaya Yesus, dibaptiskan, dan dalam hitungan menit, hitungan detik, tiba-tiba Filipus dibawa oleh Roh pindah ke tempat lain. Saya yakin akan ada banyak peristiwa-peristiwa supernatural seperti itu terjadi pada hari-hari ini. Ya, lewat orang-orang percaya, lewat saudara. Saya yakin engkau akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, membawa suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang kunci, kepada pejabat-pejabat tertentu, kepada orang-orang pemerintahan yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk dia pakai. Dan hari ini saya berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja kuat dalam hidupmu sekali lagi, dan terus membawa engkau mengalami kepenuhan demi kepenuhan Roh. Dan aku deklarasikan, aku nubuatkan, hidupmu tidak cuma jadi orang Kristen yang biasa, tapi engkau akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang berdampak, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, membawa pengaruh di domainmu, dan Tuhan munculkan menjadi pemimpin-pemimpin besar, orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani di domainmu masing-masing. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Baik pemirsa,
teruslah bekerja sama dengan Roh Kudus, teruslah beri diri untuk dilatih oleh Roh Kudus. Saya yakin kita akan Tuhan pakai menjadi orang yang berpengaruh, terpandang, dan disegani. Sampai jumpa lagi di dalam frekuensi sorga. Be accurate and stay connected.